Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Saya Samsul Hadi Permana dari kelompok 3 bersama teman saya Muhammad Hadian dan Siti Claudia akan memberikan penjelasan, akan memaparkan, akan memberikan dokumentasi seputar perjalanan kita, perjalanan mewawancarai suatu PT untuk tugas besar OAD. Nah, pada awal perjalanannya, saya dan teman-teman saya mengajukan wawancara ke PT Pindad. Namun, pengajuan tersebut tidak dilanjutkan karena dari pihak Pindadnya ingin kita menyertakan proposalnya. Dikarenakan prosedur yang rumit untuk melakukan sebuah wawancara analisis sistem beserta pengambilan datanya, maka kita memutuskan untuk mengajukan wawancara ke PT lain. Akhirnya kita mengajukan wawancara ke PT DI atau PT Dirgantara Indonesia karena ambisi saya dan teman-teman saya besar ingin melakukan suatu wawancara di PT yang bonafit atau PT yang sudah besar. Karena kan jika berhasil wawancara atau datang ke PT tersebut ada info magang atau apa, dan kita juga lebih bisa mengetahui sistem yang lebih besar di suatu PT yang kita wawancarai. Pada awalnya tujuan saya dan teman-teman gitu. Namun setelah kita memberikan surat pengajuan ke PT DI Indonesia, tidak ada jawaban. Saya mengirimkan lewat email, tidak ada jawaban lebih dari 2 minggu, bahkan 3 minggu. Dikarenakan waktunya yang semakin berkurang untuk melakukan sebuah wawancara, dan takut juga waktunya mepet untuk memprogres tugas ini, maka kita memutuskan untuk mencari PT lain. Nah, pada akhirnya kita menemukan suatu PT yang bergerak di bidang digital. Nah, kami bertiga langsung mengajukan wawancara di PT Axerium Inovasi Indonesia. Setelah lebih dari seminggu, akhirnya kita mendapatkan surat balasan untuk melakukan wawancara tersebut. Nah, wawancara kita diterima dan pada akhirnya kita melakukan wawancara pertama. Wawancara pertama di PT Axerium Indonesia ini lebih bertanya sistem apa yang sedang berjalan di PT Axerium Indonesia dan divisi apa saja yang bergerak di PT tersebut. Dari narasumbernya juga menjelaskan sangat panjang seputar PT Axerium ini, dan akhirnya kita melakukan progres. Yang pertama kita membuat kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Lanjut kita membuat use case. Di situ kita juga sempat mengalami stuck dikarenakan ada hal yang belum kita tanyakan spesifik. Lalu kita melanjutkan ke wawancara kedua. Setelah melanjutkan wawancara kedua ini, akhirnya banyak informasi mengenai PT Axerium Indonesia. Dimulai dari sistemnya yang berjalan apa saja. Lalu kita bisa merancang dan menganalisis sistem apa saja. Langsung kita membuat use case diagram. Dilanjut membuat use case skenario. Lalu dilanjut membuat activity diagram. Nah, lalu kita juga membuat sequence. Itu pada bagian terakhir. Untuk use case, activity diagram, dan sequence akan dijelaskan lebih lengkap oleh teman saya. Jadi, saya akan jelaskan sistemnya dulu di awal. Di PT Axterium ini mengembangkan suatu layanan yaitu mentoring ngaji berbasis digital.
Nah, PT Aksarium ini juga menghadirkan kemudahan akses buat orang yang ingin melakukan mentoring ngaji melalui situs web dan aplikasi mobile. Oke, mungkin begitu penjelasan dari rekan-rekan saya dari Cindy dan Muhammad Hadian mengenai tugas besar Object Oriented Analysis dan Design atau OAD, yaitu wawancara di PT Aksarium Inovasi Indonesia. Kita melakukan analisis dan perancangannya dan saran untuk perbaikan sistemnya. Sudah dijelaskan bagaimana use case-nya, use case diagram, use case scenario, activity dan sequence, beserta kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, untuk itu saya akan memberikan dokumentasinya. Yang pertama ini ada dokumentasi tempat. Di sini ada dokumentasi tempat PT-nya. Alamat kantor pusatnya ada di Jalan Jupiter Tengah nomor 44 di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Ini dokumentasi tempatnya. Lalu ini ada dokumentasi perizinannya. Dokumentasi perizinannya ini ada surat permohonan izin wawancara yang pertama, yang kedua ada surat izin permohonan untuk observasi data. Lalu ada surat persetujuan izin wawancara dari pihak Aksarium Indonesia untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diminta agar lengkap. Lalu yang terakhir ada dokumentasi pada saat kita wawancara. Wawancaranya kita via Google Meet. Kita wawancaranya 2 kali. Dan narasumbernya ada Pak Erlangga Mandala. Mungkin sudah cukup pemaparan dari kita. Saya Samsu Hadi Permana beserta teman-teman saya Muhammad Hadian dan Cindy izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, nama saya Cindy Koda Septiani dari kelas 23 CNSC dan kelompok 3. Untuk menyelesaikan tugas besar Oriented Object Analysis and Design, saya bersama kelompok saya melakukan sebuah wawancara dengan perusahaan secara daring. Untuk rumusan masalahnya, ada bagaimana gambaran sistem yang berjalan yang ada di dalam perusahaan PT Aksarium Inovasi Indonesia. Lalu untuk tujuan penelitian, tujuan utama dalam penelitian di PT Aksarium Inovasi Indonesia adalah untuk mendapatkan gambaran sistem yang sedang berjalan di dalam perusahaan dan operasional layanan. Hal ini mencakup upaya mengetahui latar belakang dan sistem HMAG, diikuti dengan pemahaman mendalam tentang struktur organisasi perusahaan beserta pembagian tugas antar departemen atau divisi yang menopang operasionalnya. Awalnya, kami menghubungi beberapa perusahaan melalui email, tapi tidak ada yang membalasnya. Hingga ada satu perusahaan yang membalas email kami. Kami mendapatkan kesempatan berharga untuk berdiskusi dengan PT Aksarium Inovasi Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang edukasi digital. Wawancara dilakukan secara daring melalui Google Meet bersama Bapak Erlangga selaku produk desainer PT Aksarium Inovasi Indonesia. Kami membagi pertanyaan ke dalam 3 kelompok, yaitu sejarah dan visi perusahaan, proses bisnis dan alur kerjanya, serta desain sistem dan teknologi. Untuk mengenal PT Aksarium Inovasi Indonesia, Bapak Erlangga memberitahu kami tentang sejarah perusahaan. Awalnya, PT Aksarium Inovasi Indonesia didirikan sebagai sebuah startup yang berfokus pada penyediaan platform promo dan diskon khusus bagi kalangan mahasiswa dan akademisi. Namun, seiringnya waktu, PT Aksarium bertransformasi menjadi platform digital education dengan salah satu produk utamanya yang bernama HiNgaji, sebuah layanan pembelajaran mengaji yang menghubungkan pengguna dengan pengajar profesional secara fleksibel dan terstruktur.
Untuk profil singkatnya, nama lengkapnya itu PT Aksterium Inovasi Indonesia. Beralamatnya di Jalan Jupiter Tengah 1, nomor 44, Sekajati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Untuk pimpinan utamanya itu ada Fauzan Azima. Selama wawancara, Bapak Erlangga membagikan kisah. Awalnya, kami melihat banyak ustadz dan ustazah kesulitan mengatur jadwal mengaji man-to-man. Sementara siswa juga punya kendala jarak dan waktu. Hai Ngaji hadir untuk menjembatani itu sekaligus memberi pendapatan tambahan bagi tutor. Dalam melakukan wawancara, kami melakukan wawancara secara terstruktur. Wawancaranya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disusun sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah saat wawancara berlangsung. Dengan demikian, wawancara terstruktur memungkinkan kami untuk mengumpulkan data yang dapat dibandingkan dengan mudah. Lalu, dalam melakukan observasi, kami menggunakan teknik observasi langsung, di mana teknik ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses bisnis, struktur organisasi, dan sistem yang berjalan di PT Aksterium Inovasi Indonesia. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data faktual mengenai aktivitas perusahaan, alur kerja, serta interaksi antar departemen. Untuk FRS-nya atau Functional Requirement Specification, ada tabel kebutuhan fungsionalnya. Di sini misalnya user story-nya sebagai pengguna, saya ingin mendaftar akun dan login agar bisa mengakses platform Hai Ngaji. Lalu ada autentikasi login via email dan password. Untuk prioritasnya ini tinggi. Ada form pendaftaran nama email, password dengan validasi. Lalu ada pengingat verifikasi akun via email. Lalu yang kedua, sebagai pengguna saya ingin melihat dan memilih tutor agar bisa menjadwalkan sesi ngaji sesuai kebutuhan. Lalu filter berdasarkan bahasa ketersediaan. Di sini prioritasnya tinggi lagi, seperti tampilan daftar tutor, nama pengalaman, dan rating, serta pencarian tutor berdasarkan keyword. Lalu yang ketiga, sebagai pengguna, saya ingin mengatur dan menerima konfirmasi jadwal sesi mengaji. Ada notifikasi konfirmasi jadwal, lalu prioritasnya itu tinggi lagi, form permintaan jadwal, ada tanggal dan jam, lalu opsi pengubah atau batal jadwal sebelum 24 jam. Keempat, sebagai pengguna saya ingin mengikuti sesi ngaji online tepat waktu. Ada tombol masuk sesi aktif 5 menit sebelum. Lalu ada prioritasnya tinggi, URL ruang ngaji, video call, reminder otomatis 1 jam sebelum. Yang kelima, sebagai pengguna, saya ingin melakukan pembayaran dan mengunggah bukti transfer agar sesi saya terkonfirmasi. Ada instruksi pembayaran. Di sini prioritasnya tinggi. Ada form upload bukti transfer, integritas API, payment gateway, itu opsional. Yang keenam, sebagai admin, saya ingin memverifikasi bukti pembayaran agar hanya yang valid diberikan akses sesi. Ada tombol setuju atau tolak. Di sini prioritasnya tinggi juga, dashboard bukti transfer menunggu verifikasi, kolom alasan penolakan. Lalu yang ketujuh, sebagai akuntan, saya ingin menghasilkan laporan keuangan bulanan untuk memonitori pemasukan dan honor tutor. Di sini ada filter periode bulan atau tahun. Laporannya PDF atau XLS, pemasukan pengeluaran. Lalu grafik ringkasan pemasukan versus pengeluaran. Yang kedelapan, sebagai owner, saya ingin melihat dashboard statistik pengguna, sesi, dan laporan keuangan secara real time. Update otomatisnya setiap 5 menit. Lalu di sini prioritasnya tinggi, panel jumlah user aktif sesi hari ini, pendapatan bulan ini, serta ekspor data statistik ke CSV. Lalu di sini prioritasnya ada medium, widget heatmap, sesi harian itu opsional. Untuk NFRS-nya, yang pertama ada
quality attributes atau scalability-nya, sistem harus menangani hingga 500 sesi ngaji per hari tanpa penurunan performa. Lalu portability-nya, sistem dapat diakses melalui browser di desktop, tablet, atau smartphone tanpa instalasi tambahan. Lalu extendibility-nya, mendukung penambahan modul baru, misal laporan denda, pembayaran kredit, tanpa ubah kode inti. Lalu modifiability, admin dapat mengubah tarif tutor kebijakan, pembatalan, dan denda lewat menu pengaturan. Lalu reliability-nya, tingkat ketersediaan minimal 99,5% per bulan. Performance-nya, waktu respon tiap halaman kurang lebih 2 detik pada koneksi 4G. Lalu security-nya, hanya admin yang akses keuangan data. Semua data transkripsi saat ditransmisikan dan disimpan. Untuk maintainability, pada dan dokumentasi terstruktur, mudah diteliti dan diperbaiki. Untuk compliance, mematuhi Undang-Undang ITE dan standar perlindungan data pribadi atau GDPR Lite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadian Rahmadi dengan NPM 2355-2011-361 di kelompok 3 mata kuliah Object Oriented and Design Analysis atau OAD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu analisis dan perancangan. Nah, di sini ada use case diagram. Nah, use case diagram ini adalah aktivitas yang ada di sistem Hai Ngaji atau di PT Axperium tersebut. Yaitu yang pertama dia ada role user, lalu ada role admin, lalu ada role tutor, ada role akuntan, lalu ada marketing, dan juga ada owner. Nah, di sini tuh ada beberapa section juga, yaitu user itu bisa melihat medsos marketing, lalu user itu bisa daftar akun, user memilih tutor, include dengan melihat daftar tutor, lalu ada melakukan pembayaran dengan include mengirim bukti transfer terlampir. Nah, user bisa bergabung ke grup khusus tertera di form, mengajukan keluhan, mengikuti sesi ngaji. Nah, lalu di sini tugas admin adalah mendata user, yaitu verifikasi data. Admin juga mengatur sesi jadwal ngaji, yaitu dia include melihat sesi jadwal tutor, lalu ada memberi jadwal sesi ngaji ke user. Lalu itu extend-nya adalah mengatasi keluhan user apabila terjadi bentrok jadwal. Nah, ada banyak tugasnya juga. Di sini ada tutor yaitu atau guru katanya, yaitu melihat jadwal ngaji, lalu ada melihat jumlah user yang berpartisipasi, tutor itu menerima gaji dari akuntan, lalu ada mulai sesi ngaji. Nah, untuk akuntan itu membagi hasil pendaftaran pada tutor sebesar ada, kalau itu saya belum tahu, itu membuat laporan bulanan, ikut memberikan hasil bukti pemasukan terlampir, atau ada marketing bagian membuat pamflet atau poster Hai Ngaji di desain di media sosial. Kalau ada masakan Hai Ngaji kepada publik di media sosial. Kalau ada owner, yaitu menerima hasil laporan keuangan dari bagian akuntan dan juga mantau seluruh bagian. Nah, yang kedua di sini ada use case skenario, itu di sini ada use case daftar akun, primary aktornya user, stakeholder dan interestnya itu user ingin membuat akun untuk menggunakan layanan aplikasi web. Nah, brief description ini dalam deskripsi ini jelaskan bagaimana user membuat akun dengan mengisi data pribadi yang divalidasi oleh sistem. Triggernya adalah user membuka aplikasi atau website dan ingin mendaftarkan akun. Tipenya eksternal, relationship-nya adalah user, include-nya belum ada, extend-nya melihat medsos marketing. Untuk normal flow event-nya, user membuka halaman atau menu daftar, user mengisi data diri, nama, email, password, dan sebagainya, sistem memverifikasi data, lalu sistem menyimpan data ke database, lalu sistem menambahkan pesan pendaftaran berhasil. Alternatif flow-nya adalah email sudah digunakan, sistem menampilkan pesan error. Data tidak lengkap, sistem menolak pendaftaran menampilkan pesan peringatan. Exceptional flow-nya adalah koneksi internet tidak sedia, proses pendaftaran gagal, dan apabila sistem mengalami gangguan internal, maka pendaftaran tidak dapat proses. Sesi yang kedua adalah milih tutor. Di sini pribadi aktornya user, stakeholder-nya. User ingin menemukan dan memilih tutor yang sesuai dengan untuk sesi ngaji. Brief description-nya use case ini menjelaskan bagaimana user memilih tutorial daftar yang tersedia untuk memulai sesi ngaji.
Triggernya adalah user ingin mencari tutor untuk sesi ngaji. Tipenya eksternal, relationship-nya ada user, include-nya melihat daftar tutor, lalu di bagian sini ya. Nah, daftar tutor, generasi atau eksternnya generalization atau inheritance yang nggak ada. User membuka aplikasi dan login, user membuka halaman tutor, sistem mendapatkan data tutor aktif, user memilih salah satu tutor untuk ngaji. Tidak tutor aktif, user melakukan sesuatu tutor tidak tersedia. User membatalkan pemilihan tutor, kembali ke halaman utama. Kalau ada achieve final flow-nya, koneksi yang tidak tersedia. Sistem tidak bisa menampilkan daftar tutor. Lalu ada sistem gagal muat daftar tutor, itu tampil pesan error. Yang ada use case name lagi itu milik sesi ngaji. Primary aktornya adalah user dan tutor, secondary aktor nggak ada. Stakeholdernya adalah leadernya user ingin mengikuti sesi ngaji sesuai jadwal. Tutor ingin memandu sesi ngaji dengan proses sesuai jadwal. Brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana user dan tutor mengikuti ngaji beserta jadwal yang ditentukan oleh admin. Triggernya adalah adanya jadwal sesi ngaji yang telah ditentukan oleh admin. Nah, di sini relasinya user dan tutor, externnya mengajukan keluhan jadwal, inheritance-nya nggak ada. Normal flow-nya user menerima notifikasi jadwal sesi ngaji, lalu pada waktu yang telah ditentukan user dan tutor masuk ke sesi. Tutor memulai dan memandu sesi ngaji. Kalau sesi dan berjalan sesuai rencana, tutor menutup sesi setelah selesai. Alternatifnya user tidak hadir, sesi dianggap batal. Jadwal benchmark extend ke mengajukan keluhan jadwal. Lalu ada exceptional flow-nya, gangguan jaringan, sesi tertunda atau dibatalkan. Tutor tidak hadir, sistem menampilkan info ke user dan menjadwalkan ulang. Use case-nya melakukan pembayaran. User, stakeholder-nya, interest user ingin menyelesaikan bayaran agar dapat mengikuti ngaji. Admin-nya perlu memverifikasi bahwa pembayaran dilakukan dengan benar. Nah, use case ini menjelaskan bagaimana user pembayaran setelah memiliki tutor dan jadwal sesi ngaji. Triggernya adalah sistem menampilkan tagihan setelah user memiliki tutor dan jadwal tipenya eksternal. Relationship-nya user, input-nya mengirim bukti transfer, extend-nya nggak ada, inheritance-nya nggak ada. Normal flow event-nya adalah user menerima notifikasi atau tampilan tagihan pembayaran. Kalau ada user melakukan transfer via bank sesuai nominal, user mengunggah bukti transfer ke sistem, lalu sistem menyimpan ini dan menandai bukti pembayaran sebagai menunggu verifikasi. Kalau ada alternatif flow-nya, yang pertama adalah user salah masukkan nominal, sistem menampilkan peringatan saat verifikasi oleh admin. Waktu tidak jelas, admin minta upload ulang. Exceptional flow, koneksi internet terputus saat upload bukti, upload gagal, sistem menampilkan pesan error. Format bukti tidak sesuai, misalnya bukan gambar PDF, sistem menolak unggahan. Snap, mengatur jadwal ngaji. Primary aktornya admin sama tutor. Secondary aktornya tutor. Stakeholder dan interest-nya adalah admin ingin mengatur jadwal sesi yang sesuai antara user dan tutor. Tutor ingin memastikan jadwalnya tidak bentrok. Nah, untuk brief description-nya, users ini menjelaskan bagaimana admin mengatur jadwal mengaji berdasarkan permintaan user dan ketersediaan tutor. Triggernya adalah user mengirimkan permintaan jadwal setelah menjadi tutor. Tipenya eksternal. Asosiasinya admin dan tutor, include-nya adalah melihat jadwal tutor, externnya adalah mengatasi keluhan user. Sistem normal flow-nya adalah sistem mengirim notifikasi jadwal, lalu penggunaan tutor masuk ke sesi berlangsung mengisi laporan. Lalu ada alternatifnya, yaitu jadwal tutor tidak cocok, admin menghubungi user untuk menegosiasi ulang. User tidak setuju, extend ke mengatasi keluhan user. Exceptional flow-nya, tutor tidak merespon jadwal, admin menjadwalkan ulang untuk tutor lain. Lalu yang exceptional keduanya, sistem gagal menyimpan jadwal, tampilkan error dan minta ulang. Untuk verifikasi data itu adalah admin. Admin perlu memastikan bahwa data pendaftaran ini valid sebelum user dapat mengakses fitur aplikasi. Use case ini menjelaskan bagaimana admin verifikasi data user. User baru mendaftarkan di sistem. Di sini ada admin, melihat data user, admin buka dashboard user, baru dipanggil admin memberi sedang verifikasi keuangan data,
data file sebelumnya status akun user diubah menjadi aktif. Alternatif, data tidak valid dan menandai akun sebagai perlu revisi. Data dalam mencurigakan dan menandai akun sebagai terblokir sementara. Final sistem gagal menemukan data, admin juga lupa menyimpan perubahan, admin tidak bisa verifikasi, status akun tetap pending. Yang ngaji ada monitoring system. Nah, ini use case pendaftaran akunnya. Kayak tadi, kalau di sini ada use case 2 menurut tutornya, use case 3 pembayarannya, use case 4 mengikuti sesi ngajinya. Kalau di sini ada mengikuti sesi ngajinya. Kalau ada yang ikut, nah, ini ada yang duplikasi ya. Ini mengatur sesi jadwal ngaji, hal ini verifikasi data, pelaksanaan hari ngaji, laporan keuangan, monitoring sistem oleh Auna. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang sequence diagram. Nah, di sini tuh ada sequence diagram, yaitu yang ini tuh dia menjelaskannya tentang memberi notif jadwal ngaji atau jadwal sesi ngaji. Nah, di sini ada user. User ini dia mendapatkan notif dari sistem, yaitu sistem itu tugas itu memberi notif jadwal ngaji. Nah, lalu dia juga memberi notif kepada tutor untuk melakukan sesi ngaji. Nah, itu juga sistem untuk mengirim jadwal kepada tutor agar tutor memeriksa dulu dari apakah ada jadwal yang bentrok di sini. Ya, tutor melakukan cek jadwal. Kalau di sini tutor kan melakukan pengecekan apakah bentrok. Apabila iya, tutor itu mengatur ulang jadwal, lalu memberi notif kepada memberi kepada sistem, lalu dari sistem ini memberi notif lagi kepada user, mengoper notif, yaitu bahwa jadwal di reschedule. Apabila tidak bentrok, tutor mengirimkan link Jimit ngaji atau melakukan sesi ngaji, dan juga sistem memberikan link juga pada user agar mengikuti sesi ngaji. Nah, di sini tuh ada user melakukan pendaftaran. Nah, di sini user mengakses form, lalu ada sistem pendaftaran yang menampilkan form. Lalu di sini user menginput data, lalu dia submit data. Nah, dari sistem pendaftaran ini mengirim data kepada cek data, sistem cek data. Nah, cek data ini dia memeriksa nih, lalu melakukan validasi data user ke data usernya, membandingkan. Lalu mengirimkan hasilnya ke cek data. Apabila valid, dia menampilkan halaman sukses lalu menyimpan ke database. Apabila tidak valid atau invalid, dia menampilkan pesan gagal. Nah, di sini adalah form pembayaran atau bagian pembayarannya. User halaman pembayaran, lalu di sistem pembayaran ini, sistemnya menampilkan halamannya. Lalu user melihat tagihan, nah, sistem juga menampilkan tagihannya, lalu dia melihat opsi pembayarannya. Lalu di sini sistem juga memberikan opsi pembayaran. Nah, di sini user memberikan pembayaran. Nah, sebelum lanjut ke sini, di sini dia karena menampilkan tagihan, kita sistem dulu nih minta data untuk mengirim data untuk bagian tagihannya. Sini dia mengirim data, lalu menampilkan tagihan. Nah, habis itu dia melakukan pembayaran, lalu mengirim bukti transfer. Nah, di sini sistemnya dioper ke bagian cek status karena untuk mengecek status pembayarannya. Nah, apabila di sini ceknya sudah masuk, apabila iya, maka dia cek bukti transfer. Di sini melakukan cek lagi apakah sesuai. Dia cek lagi cek bukti transfer. Apabila berhasil, dikirim ke database lalu ke sukses pembayarannya.
Nah, apabila tidak di sini tidak bisa tidak masuk pembayarannya, dia minta kembali bukti transfernya. Ini muter ke sini, kalau misalnya udah iya sesuai, maka dia ke sini. Nah, kalau misalkan di sini juga masih tidak sesuai dengan bukti transfernya, dia memeriksa kembali statusnya. Kalau bila tidak, maka gagal. Gitu. Nah, di sini tuh ada melihat atau membuat laporan keuangan. Di sini tuh ada user, ada akuntan yang melihat halaman data pembayaran di sini, database. Nah, habis itu dia memberikan data pembayaran, lalu cek data pembayarannya ke cek data. Lalu apabila sesuai ataupun tidak ada yang miss pembayaran, dia melampirkan bukti transfer, lalu membuat laporan keuangan. Apabila ada yang miss nih, dia cek kembali data untuk mengambil bukti transfer, lalu dia kembali ke ya, melampirkan bukti transfer, lalu membuat laporan keuangan. Itu dia. Nah, di sini adalah sequence diagram untuk memilih tutor. Di sini ada user melihat tutor, ini sistemnya, sistem menampilkan data tutor, lalu memilih tutor, lalu submit form. Di sini sistem mengirim data kepada cek data untuk dicek dan juga validasi datanya. Ya, validasi data tutor mengirimkan hasil. Apabila sudah yakin, dia akan merupakan halaman berhasil. Kalau menyimpan ke database data beri tutor. Maaf, apabila dia masih yakin, dia ke opsi kembali memilih tutor. Lalu balik lagi ke sini dan memilih tutor, lalu sudah beres. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadian, saya pamit. Kang izin ngerekam juga ya buat dokumentasi. Oh iya, siap kan? Sebentar. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Sebelumnya kita mau perkenalin diri dulu nih, Kang. Kita mahasiswa B. Saya sendiri Samsuli Permana. Mbak kasih apa? Kak Pratama? Iya. Seputar sistem yang ya, kita mau nanyain seputar sistem yang lagi berjalan di PT Axterium. Saya mau ngewawancara lagi soalnya saya butuh wawancara lanjutan gitu dari wawancara yang kemarin yang Cindy lakuin sendiri. Soalnya ada beberapa hal yang mau ditanyain lagi ya. Iya betul, Kang. Boleh langsung aja, Bobi. Gas. Oh ya, Kang, sebelumnya saya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Adin Rahmadi. Saya izin bertanya untuk alur sistemnya itu seperti apa dan untuk pembagian apakah ada role-nya kayak gitunya, boleh dijelaskan, Kang? Oke, baik Kang Hadian, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab dulu. Untuk sistem yang berjalan di Axterium itu, oh ya, mungkin sebelumnya saya coba jelaskan ya, takutnya dari sini masih belum jelas.
Kalau di Axterium itu sebenarnya kita terbagi ke beberapa site, Kang. Jadi yang pertama Axterium itu berperan sebagai perusahaannya, Kang. Sementara produk yang kita miliki atau sedang kita kembangkan itu namanya Hai Ngaji saat ini tuh. Nah, untuk sistemnya sendiri karena kita tidak menggunakan teknologi apapun di dalamnya, maka mungkin saya ngejelasinnya sistem atau alur bisnisnya aja atau gimana, Kang? Boleh Kang, coba jelasin alur dari bisnisnya dulu aja. Oke, untuk alur bisnis di produk kita yaitu Hai Ngaji, kita menggunakan sistem pembagian sharing fee dengan tutor. Ya, dengan tutor di mana Hai Ngaji mengambil 60% dan tutor mendapatkan 40%. Untuk sistem belajarnya karena Hai Ngaji itu base-nya itu digital education. Jadi alurnya tuh user datang ke kita, dia bertanya kepada kita paket ngaji untuk pemuas seperti apa, lalu kita arahkan dengan tutor yang sedang available, lalu di situ terjadi tutoring antara ustazah dan juga santriwatinya. Nah, untuk teknologinya sendiri kita saat ini masih menggunakan Google Meet karena keterbatasan sumber daya serta kesiapan santri atau user kita untuk menggunakan teknologi itu masih belum sebutannya tuh bukan gaptek ya, karena kebanyakan pengguna kita itu orang-orang parubaya kisaran umur 30 sampai 40 tahunan. Jadi kita menggunakan yang simple seperti Google Meet. Jadi belum membuat seperti website ataupun aplikasi, Kang. Nah, itu untuk kalau bisnisnya kira-kira ada yang masih tidak jelas nggak, Kang? Untuk alur bisnisnya sudah lumayan jelas ya, tapi di sini kalau boleh tahu nih, dari perusahaan PT Axterium ini sebenarnya dia tuh terbagi ada kayak apa per divisinya gitu nggak? Kayak ada maintenance atau bagian staff IT-nya atau bagian produksinya mungkin seperti itu, Kang. Oke, untuk di Axterium sendiri saat ini karena kita berfokusnya ke Hai Ngaji, jadi ada kalau nggak salah tuh 3 role utama saat ini tuh. Yang pertama admin, yang ketiga marketing, dan pertama admin, kedua marketing, dan ketiga itu CEO udah termasuk marketing ya. Paling itu kan satu lagi itu akuntan, Kang, biasanya yang nyatat-nyatat keuangan kayak gitu, penghasilan masuk keluar dipakai kemana aja. Nah itu sih, Kang. Berarti tugas dari CEO itu mantau dari hasil akhirnya ya? Apa gimana, Kang? Nah, untuk CEO itu tugasnya tuh untuk saat ini membuat dan merancang strategi promosi, Kang. Kayak misalkan kita ingin membuat campaign nih, campaignnya seperti apa, dan nge-research kebutuhan marketnya bagaimana, itu di handle-nya sama CEO, Kang. Oh, baik-baik. Jadi di sini tuh terjadi ada admin, ada marketing, Iya, lalu ada punten, Kang. Nah, sama untuk akuntan ya. CEO itu udah ngerangkap sama admin, jadi semua urusan marketing, promosi, dan lain sebagainya di handle-nya sama CEO, Kang. Oh, berarti di sini kalau untuk ada supervisor nggak, Kang? Kayak Supervisor buat memantau. ada, Kang, cuman karena ini sistem Hai Ngaji itu benar-benar diserahin kepada kita, jadi supervisornya tuh cuman nerima hasilnya aja, Kang. Jarang Ya, terlibat betul. gitu. Jadi supervisornya itu hanya menerima hasil dari produksinya mungkin ya. Iya, tapi kalau daripada disebut supervisor, kayaknya lebih cocok disebut owner, Kang, karena dia yang punya bisnisnya. Oh iya, betul. Untuk job desk dari kayak seperti marketing dan juga akuntannya boleh dijelasin lagi, Kang? Biar ringkinya gitu. Oke, untuk marketingnya tuh yang pertama kita jobnya tuh melakukan research market dulu, Kang, kayak kira-kira potensial pengguna siapa sih yang butuh untuk ngaji secara online itu, dan kisarannya umurnya di umur berapa sampai berapa, lalu kebutuhannya bagaimana, dan belajar teknik belajarnya kayak gimana, Kang. Nah, setelah terkumpul kayak mengumpulkan pain point dan lain sebagainya, lalu marketing itu kita membuat strateginya, Kang, kayak promosinya seperti apa, terus diarahkannya ke bagaimana, dan platform media sosial mana aja yang akan kita gunakan. Setelah promosinya beres, lalu kita
biasanya langsung open pendaftaran Kang. Nah, pendaftaran udah kekumpul nih, banyak orang yang mendaftar di kita, itu langsung dihandle sama admin. Admin akan menghubungi setiap santri-santri yang mendaftar, lalu kita jelaskan paket kita ada apa aja, harganya berapa, apa yang akan didapatkan atau benefitnya apa aja. Lalu setelah itu eh, setelah melakukan pembayaran dari sisi santri akan langsung dicocokkan dengan tutor-tutor yang berpengalaman di bidangnya Kak. Nah, kali Kang. Nah, setelah dari sisi admin udah beres, uangnya udah masuk ke perusahaan kita nih kasarnya, itu bakal dihandle sama akuntan Kang untuk pembagian hasil antara Hai Ngaji dan juga tutor-tutornya Kang. Nah, Oh, baik. Ya. Terima kasih Kang, udah cukup jelas ya dari penjelasan Akang. Jadi pembagian alur-alurnya gimana? Mungkin dari Sam ada tambahan nggak? Boleh, mau bertanya juga ya kan, izin bertanya. Kalau Hai Ngaji itu kan platform, itu tuh udah ada aplikasi ya atau web gitu? Contohnya nah kayak aplikasi mobile. oke. Untuk aplikasinya tuh belum ada saat ini Kang. Dulu sebenarnya kita emang bukan sempat sih, emang udah masuk ke tahap produksi, UI UX-nya udah jadi, research-nya kayak gimana, bla bla bla, itu udah jadi, tinggal di development. Tapi waktu di development sama kita dan coba MVP-nya atau minimum valuable product ke target user kita, ternyata nggak cocok karena itu baik lagi Kang, kebanyakan target user kita tuh yang santri yang banyak daftar tuh kisaran umur 30 sampai 40 tahun. Mereka masih belum terlalu ngerti soal teknologi, bagaimana ke tombol call to action dan lain sebagainya Kang. Jadi kita dan tim di situ mikir-mikir gitu, daripada kita nerusin bikin aplikasi tapi nggak kepakai, ya udah kita pakai teknologi yang sudah tersedia aja kayak Google Meet dan Zoom, karena tinggal klik dan share ke grup WhatsApp gitu Kang. Oh iya ya Kang. Untuk website Soalnya sendiri masih sama sih Kang, belum ada kita saat ini. ya, soalnya kita juga kan ini wawancaranya buat mata kuliah Object Oriented Analysis dan Design ya buat OAD. Jadi kita tuh kayak nyari studi kasus di PT gitu, kayak sistem yang berjalannya kayak apa, terus bisa juga belum ada aplikasinya nih. Kita juga bisa saranin ya, buat si apa ya namanya, si alur aplikasinya gimana, terus yang aplikasi yang cocok buat biasanya di yang daftarnya umum yang lebih simpel contohnya gitu. Soalnya kita juga nanti pas di akhir wawancara kan kita bikin laporan, kita juga ada saran gitu kan buat perusahaannya. Jadi ya bisa kita apa ya namanya, tinjau lagi lah saran-sarannya gitu. Oh ya, kan tadi juga Hai Ngaji itu ada bagian akuntan gitu. Iya. Si akuntan ini nanti pelaporan uangnya apakah langsung ke si CEO-nya Kang atau gimana buat pelaporan uangnya? Untuk laporannya tuh langsung diberikan ke ownernya Kang, kalau dari kita saat ini. Oh ya, kan itu tuh ada setiap katakanlah divisi ya Kang. Itu tuh di divisinya tuh ada kepala divisinya kah? Kepala divisi belum ada Kang saat ini. Kalau boleh jujur tuh karyawannya baru ada Contoh di 3 orang produk Kang. marketing ada. Ya. Oh. Iya. Ya. Karena kita kehitungnya startup ya Kang, jadi karyawannya tuh cuma ada 3, dan 3 itu yaitu owner, akuntan, dan CEO. Nah, CEO-nya tuh di-handle-nya sama saya sekarang semuanya Kang. Oh, ya Kang. Ngerti. Kalau dari aku udah cukup jelas. Dari yang lain gimana? Dari Hadian sama Cindy. Barangkali ada yang mau ditanyain lagi. Nggak percaya, coba tanya satu hal. Terusin. Dari Hadian gimana? Cukup. Sebentar ya.
Oh ya Kang, buat PT-nya ada tempat fisiknya nggak? Atau si karyawannya tuh semua di online gitu, kayak WFA kerjanya? Iya, dulu sempat ada sih kantor fisik, tapi sekarang kita udah full WFH kan. Hmm, sebentar. Eh, Terus saya juga mau nanya sih dari yang hasil wawancara kemarin, kan ketulis gitu ya, ada kayak 4 divisi lah. Yang pertama adalah marketing, kedua product designer, 3 customer service sama digital marketing. Nah, buat perbedaan marketing sama digital marketing tuh apa ya, Kang? Soalnya kan menurut saya ini sama-sama marketing nih. Apakah yang marketing tuh ada kayak ngemasarin secara offline gitu, ke booth-booth yang offline, dan digital marketing tuh di bagian kayak contoh kita promosi di sosmed kah atau kayak gimana? Oke, baik Kang. Untuk digital marketing tuh yang kebetulan sama saya langsung di handle itu emang kita berfokusnya tuh di dunia digital Kang atau di sosmed seperti membuat campaign, promo-promo dan lain sebagainya. Nah, sementara marketing itu kita nyewa beberapa mahasiswa juga nih Kang dari beberapa kampus untuk mempromosikan produk kita Kang. Jadi kita ngedesain pamflet, ya pamflet dan campaign yang dikhususkan untuk mendekati pengguna lewat apa sih namanya tuh ya lewat metode offline gitu kan langsung datang ke kampus-kampus. Nah biasanya kita ajak kerjasama nih kayak ke kalau di SMA itu ada OSIS atau di kampus tuh BEM ya kalau nggak salah namanya. Ya, BEM. Ya yang kayak gitu kan kita ngerekrut sebutannya apa? Influencer juga bukan apa ya? Ya anggaplah brand ambassador sekolah gitu kan. Nah, iya, iya. Nah Oke, itu bedanya. udah cukup sih dari saya. Soalnya dari wawancara kemarin juga udah lengkap ya. Makasih Cindy, yang waktu wawancara pertama udah wawancarain. Kalau dari saya udah cukup ya buat pertanyaannya. Barangkali masih ada nih yang mau ditanya lagi, boleh. Ya boleh. Soal ini Angga bisa mau interogasi. Mau Soalnya kita mungkin juga kan boleh lanjut. sok Cindy. Bentar. Soalnya kan kita juga kan di tugas buat ini tuh disuruh bikin use case gitu. Jadi kayak alur dari semua divisi itu kayak gimana sih sistemnya. Contoh ada akuntan nih, alurnya tuh kemana gitu. Contoh buat nge-report uangnya ini alurnya kayak ke kepala divisi dulu kah? Atau langsung ke CEO, pelaporan, bentuk pelaporannya gimana, apakah pelaporannya harian, mingguan, atau bulanan gitu. Dan sama buat divisi lain juga. Dan mungkin udah cukup jelas ya teman-teman buat wawancaranya. Udah kali ya? Udah cukup jelas. Udah, kita cukup